Assalamualaikum. Halo Sobat Belajar, selamat datang kembali di channel Belajar AKM. Ini adalah video bagian kedua tentang latihan soal numerasi tingkat SD untuk persiapan ujian AMBKSD tahun 2022. Nah, jangan lupa subscribe channel YouTube Belajar AKM, like, komen, dan share, dan juga tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Oke, tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis teman-teman dan kita mulai kerjakan soalnya. Soal pertama yaitu tentang lomba lari. Di sebuah lintasan lari terlihat 6 siswa sedang melakukan pemanasan untuk persiapan final lomba lari 800 meter. Nomor punggung ke-6 siswa tersebut adalah sebagai berikut. Ada Bagas dengan nomor punggung 389, Andi dengan nomor punggung 376, dan seterusnya. Posisi peserta lomba lari diatur mengikuti urutan nomor punggung yang mereka kenakan, mulai dari bilangan yang terkecil hingga bilangan yang terbesar. Nah, kemudian setelah pertandingan, diperoleh catatan waktu para pelari sebagai berikut. Berikut adalah nama pelari. Pertama ada Bagas, waktu yang dibutuhkan untuk berlari yaitu 152 detik, Andi 157 detik, Cahyo 153 detik, Dava 158 detik, Galang 150 detik, dan Ivan 155 detik. Pertanyaannya, berdasarkan informasi pada teks tersebut, nama siswa yang memenangkan pertandingan adalah. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus tahu apa kriteria siswa yang dapat memenangkan pertandingan. Nah, karena ini lomba lari, maka siswa yang memenangkan pertandingan adalah siswa yang memiliki kecepatan lari dengan waktu yang paling sedikit atau waktu yang dibutuhkan untuk lari yaitu paling pendek. Jika kita lihat pada tabel, pelari dengan waktu paling sedikit adalah Galang dengan waktu 150 detik. Sedangkan teman-teman yang lainnya memiliki waktu lari lebih besar dari 150 detik. Sehingga untuk soal yang pertama, jawaban yang benar adalah A, yaitu Galang. Oke, kita lanjut kerjain soal yang berikutnya, soal nomor 2. Masih berkaitan dengan lomba lari seperti pada soal nomor 1. Jika posisi pelari berdasarkan informasi pada teks tersebut disajikan dalam garis bilangan, apakah pernyataan berikut benar atau salah? Pernyataan yang pertama, posisi Dava pada lintasan tersebut berada di sebelah kiri Cahyo. Oke, pernyataan yang pertama yang ditanyakan adalah posisi Dava atau posisi pelari pada lintasan tersebut. Nah, berarti kita akan menggunakan nomor punggung dari setiap peserta untuk kita urutkan terlebih dahulu, kemudian akan kita ketahui posisi masing-masing peserta. Berikut merupakan nomor punggung peserta yang ada pada soal nomor 1. Jadi ada Bagas, Andi, Cahyo, Dava, Galang, dan Ivan. Nah, di sini jika kita perhatikan, nomor punggung setiap peserta tersebut belum berurutan ya. Nah, jadi akan kita urutkan menggunakan garis bilangan berikut. Mulai dari urutan yang paling kecil, yaitu ada Galang dengan nomor punggung 367, Galang. Kemudian yang berikutnya ada Andi dengan nomor punggung 376. Kemudian ada Ivan dengan nomor punggung 378. Kemudian berikutnya ada Dava dengan nomor punggung 387. Ada Bagas dengan nomor punggung 389. Dan posisi yang terakhir, yaitu urutan ke-6, ada Cahyo dengan nomor punggung 398. Kemudian kita kembali ke pernyataan yang pertama, posisi Dava. Oke, kita tandai ini Dava. Pada lintasan tersebut berada di sebelah kiri Cahyo. Cahyo ada di sini. Nah, betul ya, Dava ada di sebelah kiri Cahyo. Jadi untuk pernyataan yang pertama, jawabannya adalah benar. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua.
Siswa yang berada pada posisi lintasan kedua dari kanan adalah Bagas. Oke, dari kanan berarti kita mulai dari sebelah sini ya. Posisi pertama ada Cahyo, posisi kedua dari kanan ada Bagas. Nah, ini pernyataan yang kedua, berarti jawabannya sesuai ya. Kita berikan centang di kolom benar. Lanjut ke pernyataan yang ketiga, posisi lintasan lari Andi berada di antara Ivan dan Galang. Oke, kita lihat Andi. Ini Andi berada di antara Ivan dan Galang. Nah, ini benar ya. Andi berada di antara Ivan dan Galang. Jadi untuk pernyataan yang ketiga jawabannya juga benar. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang keempat. Posisi Andi dan Bagas dipisahkan oleh 3 pelari. Kita lihat Andi di sini, Bagas di sini. Nah, dipisahkan oleh Ivan dan Dava. Sehingga Andi dan Bagas dipisahkan oleh 2 pelari, bukan 3 pelari. Jadi untuk pernyataan yang keempat, jawabannya adalah salah. Oke, mudah ya adik-adik. Kita lanjut kerjain soal yang berikutnya, soal nomor 3. Pilih dan berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar berdasarkan informasi yang ada pada teks tersebut. Jadi soal nomor 3 masih berkaitan dengan soal yang sebelumnya, yaitu tentang lomba lari. Jawaban boleh lebih dari 1. Oke, kita mulai dari pernyataan yang pertama. Selisih waktu antara juara 1 dan juara 3 adalah 3 detik. Nah, jika di soal yang kedua kita berbicara tentang posisi pelari, nah di soal yang ketiga kita berbicara tentang waktu yang dibutuhkan oleh setiap pelari. Nah, ini merupakan tabel waktu yang dibutuhkan oleh setiap pelari. Kemudian kita lihat juara 1, yaitu yang memiliki kecepatan waktu paling pendek. Nah, Galang memiliki waktu paling sedikit, yaitu 150 detik untuk berlari. Sehingga Galang merupakan juara 1 dari perlombaan lari ini. Kemudian kita lanjutkan mencari yang juara 2, yaitu 152 ya. Pelari dengan nama Bagas. Kemudian juara yang ketiga, Cahyo. Juara keempat, Ivan. Juara kelima, Andi. Dan juara keenam, Dava. Oke, kita sudah dapat masing-masing juara. Kemudian antara juara 1 dan juara 3 selisihnya 3 detik. Juara 1 150 detik, juara 3 153 detik. Sehingga untuk pernyataan yang pertama selisihnya berarti 153 dikurang 150, jawabannya adalah 3 detik. Sehingga untuk pernyataan yang pertama jawabannya adalah benar ya. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Siswa pada urutan terakhir lebih lambat 8 detik dari juara 2. Oke, urutan terakhir berarti urutan yang ke-6. Urutan ke-6 Dava dengan waktu 158 detik lebih lambat 8 detik dari juara 2. Urutan yang terakhir 158, yang juara kedua 152. Kita lihat apakah selisihnya 8 detik. Jadi 158 dikurang 152, selisihnya adalah 6 detik atau 6 detik lebih lambat dari juara 2 ya, bukan 8 detik lebih lambat. Jadi untuk pernyataan yang kedua jawabannya adalah salah. Oke, pernyataan yang ketiga, nomor punggung juara 1 dan siswa pada urutan terakhir jika dijumlahkan menjadi 308. Juara 1 nomor punggungnya 367. Juara 2 nomor punggungnya 387. Jika dijumlahkan, maka totalnya adalah 754. Bukan 308 ya adik-adik. Jadi untuk pernyataan yang ketiga jawabannya adalah salah ya. Oke, pernyataan yang keempat, siswa yang terpaut waktu 3 detik dengan juara 2 adalah Ivan. Oke, kita lihat yang juara 2. Yang juara 2 adalah Bagas ya dengan waktu 152 detik. Nah, yang terpaut waktu 3 detik artinya 152, kita tulis di sini 152 detik ditambah 3 detik ya. Terpaut waktu 3 detik sama dengan 155 detik.
Nah, tinggal kita lihat di tabel. Pelari dengan waktu 155 detik adalah Ivan. Sehingga untuk pernyataan yang keempat jawabannya adalah benar ya. Oke, kita lanjut kerjain soal yang berikutnya, soal nomor 4. Baik, soal keempat yaitu tentang futsal. Teti dan Badru mengikuti klub futsal di tempat yang berbeda. Mereka masing-masing memiliki 6 kostum futsal dengan nomor punggung yang membentuk pola berurutan. 4 kostum futsal milik Teti bernomor punggung seperti pada gambar berikut, yaitu nomor 40, dan lainnya adalah 47, 54, dan 68. Sedangkan milik Badru adalah seperti pada gambar berikut, yaitu nomor 31, sedangkan yang lainnya 39, 43, dan 47. Teti berlatih setiap 2 hari sekali, sedangkan Badru berlatih setiap 3 hari sekali. Oke, pernyataan yang pertama, Teti kemungkinan memiliki kostum bernomor punggung 61 dan 75. Oke, jadi pada soal ini ada Teti dan Badru yang masing-masing memiliki 6 kostum futsal. Nah, 4 kostum futsal dari Teti maupun Badru sudah memiliki nomor punggung. Sedangkan 2 baju futsal yang lainnya belum memiliki nomor punggung. Nah, di soal diinformasikan bahwa nomor punggung dari baju futsal tersebut membentuk pola yang berurutan. Nah, dari sinilah kita akan menentukan 2 nomor punggung dari kostum futsal yang lainnya. Oke, kita mulai dari Teti. Jadi Teti memiliki 6 kostum futsal dengan nomor punggung 40, 47, 54, dan 68. Oke, pertama kita akan melihat selisih dari bilangan pertama ke bilangan kedua. Ini beda 7 ya, jadi plus 7. 40 plus 7 sama dengan 47. Dari bilangan kedua ke bilangan ketiga ini juga beda 7. 47 plus 7 sama dengan 54. Nah, dari sini kita tahu bahwa baju futsal milik Teti memiliki pola plus 7. Kemudian kita lanjut dari bilangan ketiga ke bilangan keempat. Jika ditambahkan 7, 54 plus 7 sama dengan 61 ya. Oke, kita lanjut. Jika 61 ditambah 7, nilainya adalah 68. Nah, ini benar. Kemudian 68 plus 7 sama dengan 75. Oke, kembali ke pernyataan yang pertama. Kostum futsal milik Teti bernomor punggung 61 dan 75. Nah, jawabannya ini sesuai ya. Kostum futsal milik Teti bernomor punggung 61 dan 75. Sehingga untuk pernyataan yang pertama, jawabannya adalah benar. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Badru tidak mungkin memiliki kostum bernomor punggung 27. Oke, kemudian kita akan menghitung untuk yang milik Badru. Jadi sama seperti Teti, Badru memiliki 6 kostum futsal dengan nomor punggung 31, 39, 43, dan 47. Oke, kita mulai dari bilangan yang saling berdekatan. Jadi dari 39 ke 43 ini beda 4 ya. 39 plus 4 sama dengan 43. Oke, kita lanjutkan dari bilangan yang ke-4 ke bilangan kelima. 43 menjadi 47 berarti plus 4 juga. 43 plus 4 sama dengan 47. Oke, jadi kostum futsal milik Badru memiliki pola plus 4. Oke, kita coba di sini dari bilang pertama ke bilang kedua. Jika ditambahkan 4 menjadi 35. Dari 35 jika ditambah 4 hasilnya adalah benar ya, 39. Oke, kita lanjutkan untuk bilangan yang ke-6. 47 plus 4 hasilnya adalah 51. Oke, kembali ke pernyataan yang kedua. Badru tidak mungkin memiliki kostum bernomor punggung 27. Karena 27 ini nilainya lebih kecil dari bilangan yang pertama, yaitu 31, maka coba kita buat di sini. Oke, ini merupakan kemungkinan pertama. Di sini kita buat kemungkinan yang kedua. Jadi sama,
ada 6 kostum futsal milik Badru. Jadi jika sebelum 31 ini memiliki pola yang sama yaitu plus 4, maka nilainya di sini adalah 31 min 4 sama dengan 27. Nah, maka di sini untuk pola yang kedua dapat ditulis 27, 31, 35, 39, 43, dan 47. Sehingga untuk pernyataan yang kedua, Badru tidak mungkin memiliki kostum bernomor punggung 27. Jawabannya tidak sesuai ya, karena di kemungkinan kedua, Badru mungkin saja memiliki kostum bernomor punggung 27. Sehingga untuk pernyataan yang kedua, jawabannya adalah salah. Oke, lanjut ke pernyataan yang ketiga. Teti tidak mungkin memiliki kostum bernomor punggung 33. Oke, karena 33 nilainya lebih kecil dari 40, maka kita akan coba buat kemungkinan yang kedua. Ini merupakan kemungkinan yang pertama. Di sini kita akan buat kemungkinan yang kedua. Jadi sama, Teti memiliki 6 kostum futsal. Oke, jika kita buat pola yang sama sebelum 40, yaitu plus 7, maka nilai yang ada di sini adalah 40 min 7 sama dengan 33. Nah, berarti untuk pola yang kedua, 33, 40, 47, 54, 61, dan 68. Sehingga untuk pernyataan yang ketiga, Teti tidak mungkin memiliki kostum bernomor punggung 33. Jawabannya tidak sesuai ya, karena di sini Teti mungkin saja memiliki kostum bernomor punggung 33. Jadi untuk pernyataan yang ketiga, jawabannya adalah salah ya. Lanjut ke pernyataan yang keempat, Badru kemungkinan memiliki kostum bernomor punggung 35 dan 51. Nah, di sini Badru mungkin saja memiliki kostum bernomor punggung 35 dan 51. Sehingga untuk pernyataan yang keempat jawabannya sesuai ya, maka kita berikan centang di pernyataan yang keempat. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 5. Baik, soal kelima masih berkaitan dengan soal yang sebelumnya, yaitu tentang futsal. Pada hari Minggu, tanggal 23 Agustus 2020, Teti dan Badru berlatih futsal bersama-sama. Berdasarkan informasi pada teks tersebut, berilah tanda centang di kolom benar atau salah pada setiap pernyataan yang sesuai. Pernyataan yang pertama, Teti dan Badru berlatih di hari yang sama pada tanggal 3 Agustus 2020. Oke, untuk menjawab pertanyaan tentang kapan mereka akan berlatih bersama-sama dan sejenisnya, maka hal pertama yang akan kita tentukan adalah nilai KPK. Oke, jadi di soal, Teti berlatih setiap 2 hari sekali, kemudian Badru berlatih setiap 3 hari sekali. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai KPK dari 2 dan 3. Oke, masih ingat cara menentukan KPK? Jadi KPK dari 2 dan 3, maka di sebelah kiri yang akan kita masukkan adalah bilangan prima. Mulai dari bilangan prima yang terkecil yaitu 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 3 dibagi 2 tidak bisa, maka kita tulis tetap di sini 3. Oke, selanjutnya karena yang tersisa adalah 3, maka kita masukkan di sebelah kiri adalah bilangan prima yang selanjutnya setelah 2, yaitu ada 3. 1 kita tulis tetap di sini 1, kemudian 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, angka yang ada di sebelah kiri inilah yang akan digunakan untuk menentukan KPK. Jadi KPK-nya sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi Teti dan Badru berlatih bersama-sama setiap 6 hari sekali. Oke, kembali ke pernyataan yang pertama. Teti dan Badru berlatih di hari yang sama pada tanggal 3 Agustus. Nah, jika pada bulan Agustus mereka pernah berlatih bersama-sama tanggal 23, maka 6 hari sebelumnya berarti tanggal
17 mereka juga pernah berlatih bersama-sama. Kemudian 6 hari sebelumnya lagi berarti 17 dikurang 6 sama dengan 11. Tanggal 11 mereka juga pernah berlatih bersama-sama. Kemudian 6 hari sebelumnya lagi berarti 11 min 6 sama dengan 5. Tanggal 5 Agustus mereka juga pernah berlatih bersama-sama. Sehingga untuk pernyataan yang pertama, mereka pernah berlatih bersama-sama tanggal 5 Agustus, bukan tanggal 3 Agustus. Sehingga untuk pernyataan yang pertama, jawabannya adalah salah. Lanjut ke pernyataan yang kedua. Pada bulan September, Teti dan Badru berlatih di hari yang sama sebanyak 4 kali. Oke, jika ini bulan Agustus, maka kita tulis di sini untuk bulan September. Untuk bulan September, maka kita harus menghitungnya dari bulan Agustus ya. Kita lanjutkan di sini. Jika pada tanggal 23 mereka pernah berlatih bersama-sama, maka setiap 6 hari, yaitu 6 hari setelahnya, yaitu tanggal 23 plus 6, sama dengan tanggal 29 Agustus, mereka pernah berlatih bersama-sama. Kemudian ditambah 6 hari lagi, yaitu tanggal 4 September ya, kita masukkan di sini tanggal 4 September mereka pernah berlatih bersama-sama. Kemudian 6 hari selanjutnya 4 plus 6 sama dengan tanggal 10 ya. Kemudian 6 hari lagi berarti tanggal 16, tanggal 4, 10, 16. Kemudian 6 hari lagi berarti tanggal 22. Kemudian 6 hari lagi berarti tanggal 28. Jika ditambah 6 hari lagi, maka ini sudah beralih ke bulan berikutnya ya, yaitu bulan Oktober. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa di bulan September mereka pernah berlatih bersama-sama sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Mereka pernah berlatih sebanyak 5 kali, bukan 4 kali. Sehingga untuk pernyataan yang kedua, jawabannya adalah salah. Oke, lanjut ke pernyataan yang ketiga. Teti dan Badru mungkin berlatih di hari yang sama pada tanggal 16 September. Nah, kita lihat di bulan September, ternyata mereka pernah berlatih bersama-sama tanggal 16. Sehingga untuk pernyataan yang ketiga, jawabannya adalah benar ya. Oke, lanjut ke pernyataan yang keempat. Sebelum tanggal 23 Agustus, Teti dan Badru berlatih bersama-sama pada hari Senin. Oke, jika pada tanggal 23 Agustus ini adalah hari Senin, maka 6 hari sebelumnya yaitu hari Minggu ya. Oke, jadi untuk pernyataan yang keempat, jawabannya adalah benar. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 6. Soal ke-6 tentang kue bolu yang dibeli oleh Kak Amin. Kak Amin membeli 2 loyang kue bolu yang berukuran sama. Kue bolu pertama dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Kue bolu kedua dipotong menjadi 16 bagian sama besar. Sesampainya di rumah, dari kue bolu pertama, 2 potong diberikan kepada adiknya. Sepertiga bagian dari sisanya diberikan kepada kedua orang tuanya, dan 1 potong diberikan kepada kakaknya, serta sisanya dimakan sendiri. Untuk kue bolu yang kedua, 5 potong ia berikan kepada teman-temannya, dan bagian kue bolu lainnya diberikan kepada tetangganya. Mereka menikmati kue bolu dengan lahap. Oke, pernyataan yang pertama, teman Kak Amin memperoleh 3/4 bagian kue bolu kedua. Oke, untuk memudahkan, maka kita buat tabel seperti berikut. Jadi penerima kue bolu pertama ada adik, orang tua, kakak, dan Amin. Kemudian penerima kue bolu yang kedua ada teman-teman dan tetangga. Oke, jadi kue bolu yang pertama dipotong menjadi 8 bagian. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bagian, dan kue bolu yang kedua akan dipotong menjadi 16 bagian. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Jadi ada 16 bagian. Oke, dari kue bolu yang pertama, 2 potong diberikan kepada adiknya. Adik mendapat 2 potong kue bolu,
atau jika dalam bentuk pecahan dapat ditulis 2 per total seluruh bagian dari bolu pertama yaitu 8. Kita tulis per 8. Atau jika disederhanakan 2 per 8 masing-masing dibagi dengan 2 menjadi 1 per 4. Oke, kemudian sepertiga bagian dari sisanya diberikan kepada kedua orang tuanya. Oke, jika tadi ada 8 kemudian diberikan kepada adiknya 2 bagian, maka sepertiga dari sisanya yaitu tersisa 8 dikurang 2 sama dengan 6. Tersisa 6 ya. Nah, sepertiga dari 6 sama dengan 2 bagian. Atau jika ditulis dalam bentuk pecahan menjadi 2 per total seluruh bagian bolu pertama yaitu 8. 2 per 8 atau 1 per 4. Oke, kemudian 1 potong diberikan kepada kakaknya, jadi kakak memperoleh 1 potong, atau dalam bentuk pecahan dapat ditulis 1 per total seluruh bagian bolu pertama yaitu 8 bagian. Jadi dalam bentuk pecahan kue bolu yang diperoleh oleh kakak yaitu 1 per 8. Kemudian sisanya dimakan sendiri oleh Amin. Jadi sisa sama dengan 8 total kue bolu dikurang 2 yaitu bagian untuk adik, dikurangi 2 bagian untuk orang tua, dikurang 1, sisanya sama dengan 8 dikurang 5, tersisa 3 potong. Atau dalam bentuk pecahan dapat ditulis 3 per 8. Oke, kemudian untuk kue bolu yang kedua 5 potong ia berikan kepada teman-temannya. Jadi teman-teman memperoleh 5 potong. Atau jika dalam bentuk pecahan dapat ditulis 5 per total seluruh bagian bolu kedua yaitu 16. 5 per 16. Kemudian bagian kue bolu lainnya atau sisanya diberikan kepada tetangga. Jadi bolu yang diberikan kepada tetangga adalah 16 min 5 sama dengan 11 bagian. Dalam bentuk pecahan dapat ditulis 11 per 16. Oke, kembali ke pernyataan yang pertama. Teman Kak Amin memperoleh 3 per 4 bagian kue bolu kedua. Teman memperoleh bagian 5 per 16. Jadi jawabannya bukan 3 per 4 ya, tapi 5 per 16. Sehingga untuk pernyataan yang pertama, jawabannya adalah salah. Lanjut ke pernyataan yang kedua, besar kue bolu yang diberikan kepada orang tuanya adalah 1/4 bagian dari kue bolu pertama. Oke, orang tua mendapat bagian 1/4 bagian dari kue bolu yang pertama. Nah, di pernyataan kedua jawabannya sesuai ya, maka kita berikan centang di bagian depan pernyataan. Oke, lanjut ke pernyataan yang ketiga. Besar kue bolu yang dimakan Kak Amin adalah 3 per 8 bagian dari kue bolu yang pertama. Oke, Kak Amin mendapat bagian 3 per 8. Nah, di pernyataan ketiga jawabannya berarti benar ya. Lanjut ke pernyataan yang keempat, kue bolu yang diberikan kepada tetangga 5 per 16 bagian dari kue bolu yang kedua. Oke, tetangga memperoleh bagian 11 per 16 ya, bukan 5 per 16. Sehingga untuk pernyataan yang keempat, jawabannya adalah salah. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 7. Baik, ini adalah soal nomor 7 yang masih berkaitan dengan soal sebelumnya tentang pembagian kue bolu. Berdasarkan informasi pada teks, dimisalkan daftar orang yang menikmati kue bolu adalah sebagai berikut. Adik sebagai P, orang tua sebagai Q, kakak sebagai R, Kak Amin sebagai S, teman sebagai T, dan tetangga sebagai U. Pernyataan yang pertama, bagian kue bolu yang dinikmati P sama besar dengan bagian kue bolu yang dinikmati oleh Q. Oke, jadi pada soal ini bagian kue bolu yang dinikmati oleh P atau adik sama besar dengan bagian kue bolu Q atau orang tua. Oke, untuk memudahkan dalam menjawab soal ini, maka kita gunakan hasil perhitungan pembagian kue bolu pada soal yang sebelumnya, yaitu soal nomor 6. Oke, bagian kue bolu milik adik yaitu sebesar 1 per 4 dan milik orang tua adalah sebesar 1 per 4. Nah, dari sini sudah ketahuan ya bahwasannya
bagian kue bolu T berarti sama besar dengan bagian kue bolu Q. Jadi untuk pernyataan yang pertama, jawabannya adalah benar ya. Oke, lanjut ke pernyataan yang kedua. Bagian kue bolu Q atau bagian kue bolu orang tua lebih kecil daripada bagian kue bolu R atau bagian kue bolu kakak. Nah, di sini kita lihat apakah 1/4 lebih kecil daripada 1/8? Tentu saja jawabannya bukan ya, karena 1/4 lebih besar daripada 1/8, bukan lebih kecil. Jadi untuk pernyataan yang kedua, jawabannya adalah salah ya. Maka kita tidak perlu memberikan centang di kolom benar. Oke, lanjut ke pernyataan yang ketiga. Bagian kue bolu yang dinikmati oleh T, yaitu teman, lebih besar daripada bagian kue bolu yang dinikmati oleh U atau tetangga. Oke, untuk menentukan apakah 5/16 itu lebih besar daripada 11/16, maka kita bisa hitung di sini dengan menggunakan perkalian silang. Jadi 5/16 apakah lebih besar daripada 11/16? Maka tinggal kita kalikan silang. Jadi 5 dikali 16 dan ini 11 dikali 16. Karena masing-masing ruas ada 16, tinggal kita coret sisa 5 dan 11, yang artinya 5 lebih kecil daripada 11. Nah, jika kita kembalikan pada pernyataan yang kedua, berarti 5/16 nilainya adalah lebih kecil daripada 11/16, bukan lebih besar. Sehingga untuk pernyataan yang ketiga, jawabannya adalah salah ya. Oke, lanjut ke pernyataan yang keempat. Bagian kue bolu yang dinikmati oleh S atau K Amin lebih kecil daripada bagian kue bolu yang dimiliki oleh U atau tetangga. Nah, dari sini kita akan menentukan apakah 3/8 itu lebih kecil daripada 11/16? Maka kita gunakan perkalian silang lagi. Jadi 3 dikali 16 dan 11 ini 8 dikali 11. 16 kali 3 48, 11 kali 8 88, yang artinya 48 lebih kecil daripada 88. Jika kita kembalikan pada pernyataan yang keempat, maka artinya 3/8 lebih kecil daripada 11/16. Jadi untuk pernyataan yang keempat, jawabannya benar ya, S lebih kecil daripada U. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal nomor 8. Baik, soal nomor 8 yaitu tentang pembuatan bika Ambon. Bahan yang digunakan untuk membuat seloyang bika Ambon yaitu 300 ml air hangat, 150 gram tepung terigu, 11 gram ragi, 650 gram gula pasir, 700 ml santan, 250 gram tepung ketan, 60 gram tepung kanji, 10 butir kuning telur, dan 5 butir putih telur. Pernyataan yang pertama, tepung ketan 190 gram lebih banyak digunakan daripada tepung kanji untuk membuat 2 loyang bika Ambon. Oke, untuk menjawab pernyataan yang pertama, maka yang perlu kita garis bawahi adalah akan dibuat 2 loyang bika Ambon. Sedangkan pada soal, bahan-bahan yang dijelaskan tersebut hanya untuk membuat seloyang bika Ambon. Jadi, untuk membuat 2 loyang bika Ambon, maka setiap bahan yang akan kita gunakan dikalikan dengan 2. Oke, kita tulis di sini. Untuk pernyataan yang pertama yang akan dibandingkan yaitu bahan baku tepung ketan. Tepung ketan yang digunakan untuk membuat bika Ambon yaitu sebanyak 250 gram. Nah, karena akan digunakan untuk membuat 2 loyang, maka ini dikali dengan 2 menjadi 500 gram. Kemudian ada tepung kanji. Nah, tepung kanji yang digunakan adalah sebanyak 60 gram. Karena akan dibuat 2 loyang, maka dikali 2 menjadi 120 gram tepung kanji. Nah, kedua bahan ini akan dibandingkan mana yang lebih banyak.
Untuk menentukan selisih, maka tinggal dikurangkan, berarti 500 gram tepung ketan dikurang 120 gram tepung kanji, hasilnya adalah 380 gram tepung ketan lebih banyak daripada kanji, bukan 150 gram lebih banyak. Jadi untuk pernyataan yang pertama, jawabannya adalah salah. Oke, lanjut ke pernyataan yang kedua. Air hangat 800 ml lebih sedikit digunakan daripada santan. Oke, di pernyataan yang kedua, bahan baku yang akan dibandingkan yaitu air hangat dan santan. Pertama, kita tulis untuk yang air hangat. Untuk membuat satu loyang bika Ambon dibutuhkan 300 ml air hangat. Jika akan dibuat 2 loyang, maka di sini dikali 2 lagi menjadi 600 ml. Kemudian ada santan yaitu sebanyak 700 ml dikali dengan 2 menjadi 1400 ml. Nah, kemudian keduanya dibandingkan mana yang lebih banyak dengan cara menentukan selisih. Jadi 1400 ml santan dikurang dengan 600 ml penggunaan air hangat, hasilnya adalah 800 ml, yang artinya penggunaan air hangat lebih kecil daripada penggunaan santan, lebih kecil sebanyak 800 ml. Sehingga untuk pernyataan yang kedua, jawabannya adalah benar ya. Lanjut ke pernyataan yang ketiga, kuning telur 15 butir banyak digunakan daripada putih telur untuk membuat 3 loyang bika Ambon. Nah, di pernyataan yang ketiga ini yang perlu digarisbawahi adalah 3 loyang bika Ambon. Sehingga setiap bahan yang akan kita gunakan harus dikalikan dengan 3. Oke, kita tulis di sini untuk pernyataan yang ketiga, bahan baku yang akan dibandingkan yaitu kuning telur. Kuning telur yang digunakan untuk membuat satu loyang bika Ambon yaitu sebanyak 10 butir. Kita tulis di sini 10. Nah, karena akan dibuat 3 loyang bika Ambon, maka di sini dikalikan dengan 3 menjadi 30 butir. Kemudian ada bahan baku putih telur yang digunakan sebanyak 5 butir untuk membuat satu loyang, maka jika akan dibuat 3 loyang, putih telur yang dibutuhkan adalah 15 butir. Kemudian kita tentukan selisihnya seperti pada soal sebelumnya. Jadi selisihnya ini ya, selisih berarti 30 dikurang 15. Jawabannya adalah 15 butir lebih banyak kuning telur daripada putih telur. Sehingga untuk pernyataan yang ketiga jawabannya adalah benar. Oke, kita lanjut ke pernyataan yang keempat. Tepung terigu 400 gram lebih sedikit digunakan daripada gula pasir untuk membuat 3 loyang bika Ambon. Nah, sama seperti pernyataan yang ketiga. Di pernyataan yang keempat, setiap bahan akan dikalikan dengan 3 karena akan dibuat 3 loyang bika Ambon. Oke, dimulai dari bahan baku yang pertama yaitu tepung terigu yang dibutuhkan untuk membuat satu loyang bika Ambon yaitu 150 gram. Nah, ini jika dikali 3 maka menjadi 450 gram. Kemudian ada bahan baku gula pasir yang dibutuhkan untuk membuat satu loyang yaitu sebanyak 650 gram. Nah, jika dikalikan dengan 3 maka gula pasir yang dibutuhkan adalah 1950 gram. Oke, kemudian kita tentukan selisih yaitu 1950 gram gula pasir dikurang 450 gram tepung terigu. Hasilnya adalah 1500 gram lebih banyak gula pasir daripada tepung terigu. Jadi untuk pernyataan yang keempat, tepung terigu yang dibutuhkan bukan 400 gram lebih sedikit, tapi 1500 gram lebih sedikit daripada penggunaan gula pasir. Jadi pernyataan yang keempat jawabannya adalah salah. Oke. Kita lanjut kerjain soal yang berikutnya, soal nomor 9. Soal nomor 9 yaitu tentang desa yang hijau.
Desa makmur terkenal sebagai desa yang hijau. Sebagian besar sisi jalan desa tersebut terdapat beberapa pepohonan yang rindang. Salah satu jalan yang sangat rindang adalah jalan utama desa yang panjangnya sekitar 3 km. Kepala desa membuat kebijakan 1 orang 1 pohon, yang artinya setiap warga harus menanam 1 pohon dalam 1 bulan. Dalam rangka menyukseskan kebijakan tersebut, pedagang bibit tanaman menjual bibit tanaman dengan harga yang terjangkau seperti berikut. Jadi ini ada beberapa bibit pohon, ada pohon mahoni, sawo, jati, ketapang, mangga, belimbing, jambu dengan masing-masing harga per pohon. Jika jalan utama desa akan ditanami aneka bibit tanaman dengan jarak 10 meter di sisi kanan dan kirinya, berilah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Pernyataan pertama, banyak bibit pohon yang dibutuhkan adalah 301 pohon. Untuk menjawab pernyataan yang pertama, maka kita perlu mengetahui sistem penanaman pohon pada desa makmur tersebut. Oke, jadi di soal disebutkan bahwa bibit akan ditanam dengan jarak 10 meter pada jalan utama desa sepanjang 3 km. Nah, untuk menentukan jumlah bibit, maka tinggal kita bagi panjang jalan utama desa sebesar 3 km dibagi dengan jarak tanam setiap pohon, yaitu 10 meter. Nah, biar lebih mudah dalam menghitungnya, maka 3 km ini kita ubah menjadi meter. Oke, masih ingat tangga satuan berikut? Dari kilometer ke meter, maka turun 1, 2, 3, yang artinya dikali dengan 1000 ya. Oke, sehingga dari 3 km ke meter, maka dikali dengan 1000. 3 dikali 1000 per 10 meter. Jadi 3000 per 10 sama dengan 300 buah bibit pada setiap sisi. Oke, kemudian dalam jarak 3 km ini, setiap 10 meter ditanami pohon. Nah, titik awal ini juga ditanami pohon, sehingga perlu ditambahkan di sini sebanyak 1 buah bibit. Jadi, jumlah bibit yang akan ditanam pada setiap sisi yaitu 301. Karena yang akan ditanami pohon adalah sisi kanan dan sisi kiri, maka tinggal dikalikan dengan 2, hasilnya adalah 600 buah bibit pohon. Bukan 301 bibit pohon. Jadi untuk pernyataan yang pertama, jawabannya adalah salah. Lanjut ke pernyataan yang kedua. Jika di sisi kanan jalan ditanami bibit pohon mahoni dan di sisi kiri ditanami bibit mangga, biaya yang dibutuhkan adalah sebesar 15.050. Oke, jadi pada pernyataan yang kedua, pada sisi kanan akan ditanam pohon mahoni. Nah, sekarang kita akan menentukan biaya yang dibutuhkan untuk menanam pohon mahoni di sisi kanan. Untuk menentukan biaya, maka tinggal kita kalikan jumlah pohon yang akan ditanam pada sisi kanan, yaitu sebanyak 301, dikali harga pohon mahoni, yaitu 20.000 setiap pohon. Jadi 301 dikali dengan 20.000, hasilnya adalah 6.020.000. Oke, ini untuk sisi yang sebelah kanan. Nah, sekarang akan kita hitung untuk sisi yang sebelah kiri. Di sebelah kiri akan ditanam bibit pohon mangga. Kemudian kita akan menentukan biaya dengan cara mengalihkan jumlah pohon yang akan ditanam, yaitu sebanyak 301 di sisi sebelah kiri, dikalikan dengan harga bibit pohon mangga, yaitu 30.000. 301 dikali dengan 30.000, hasilnya adalah 9.030.000. Oke, kemudian keduanya ini kita total 6.020.000 ditambah 9.030.000, hasilnya adalah 15.050.000. Nah, berarti untuk pernyataan yang kedua jawabannya adalah benar ya. Total dana yang dibutuhkan adalah sebesar 15.050.000. Oke,
Lanjut ke pernyataan yang ketiga, banyak bibit pohon yang dibutuhkan dapat dicari dengan membagi panjang jalan dalam satuan meter dengan jarak tanam lalu dikali dengan 2 dan ditambah 1 untuk setiap sisi jalan. Nah, pernyataan yang ketiga ini sudah kita lakukan perhitungan untuk menjawab pernyataan pertama dan kedua. Dari 3 km ini kita ubah menjadi meter, menjadi 3000 meter. Kemudian dibagi dengan jarak tanam yaitu 10 meter, hasilnya adalah 300. Kemudian dikali dengan 2, kemudian ditambah 1 untuk setiap sisi jalan. Karena ada sisi kanan dan sisi kiri, maka ditambah dengan 2. Jawabannya adalah 600 plus 2 atau 602 bibit pohon. Jawabannya sama ya. Oke, jadi pernyataan yang ketiga jawabannya adalah benar. Lanjut ke pernyataan yang keempat. Biaya menanam bibit mahoni di kiri jalan dan bibit belimbing di kanan jalan tidak lebih dari 15 juta. Oke, sama seperti cara mengerjakan di pernyataan yang kedua. Untuk menjawab pernyataan yang keempat, maka kita uraikan sebagai berikut. Jadi di sebelah kiri akan ditanam bibit mahoni. Untuk menentukan biaya berarti tinggal dikalikan jumlah bibit pohon di sebelah kiri yaitu sebanyak 301 dikali harga bibit mahoni 20.000. Hasilnya adalah 6.020.000. Kemudian untuk yang sebelah kanan akan ditanam bibit pohon belimbing. Biayanya berarti 301 dikali dengan harga bibit belimbing yaitu 28.000. 301 dikali 28.000 hasilnya adalah 8.428.000. Kemudian keduanya ditotal jadi 6.020.000 ditambah 8.428.000. Totalnya adalah 14.448.000. Yang artinya total untuk menanam kedua bibit tersebut lebih kecil daripada 15 juta. Sehingga untuk pernyataan yang keempat jawabannya adalah benar. Oke, lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 10. Soal nomor 10 masih berkaitan dengan desa yang hijau. Langsung saja kita baca pernyataan yang pertama. Jika setiap 4 meter akan ditanami pohon jati di salah satu sisi jalan sepanjang 20 meter, biaya pembelian bibit yang harus dikeluarkan sebesar 175.000. Oke, jadi pada pernyataan yang pertama, pada jalan sepanjang 20 meter akan ditanami pohon jati dengan jarak tanam sebesar 4 meter. Oke, pertama, maka yang akan kita cari adalah jumlah pohon yang diperlukan. Jumlah pohon yang diperlukan berarti 20 meter dibagi dengan jarak tanam 4 meter. Ditambah 1. Nah, 1 ini dari mana? 1 adalah titik awal penanaman pohon sebelum jarak 4 meter pertama. Misalkan ini 4 meter pertama, 4 meter kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, 1 adalah pohon yang ada pada titik awal. Jadi di sini perlu ditambah dengan 1. 20 dibagi 4 sama dengan 5 plus 1. Jadi totalnya ada 6 pohon jati. Kemudian yang selanjutnya kita akan menentukan biaya yang harus dikeluarkan. Jadi 6 pohon jati dikali harga setiap bibit pohon jati yaitu 35.000. 6 dikali 35.000 hasilnya adalah 210.000, bukan 175. Jadi pernyataan yang pertama jawabannya adalah salah. Oke, lanjut ke pernyataan yang kedua. Jika setiap 3 meter akan ditanami pohon mahoni sepanjang 15 meter, biaya pembelian bibit yang harus dikeluarkan sebesar 120. Oke, menggunakan cara perhitungan yang sama seperti pernyataan pertama. Pertama, kita akan menentukan jumlah pohon dengan panjang jalan sepanjang 15 meter dibagi dengan jarak tanam 3 meter
plus 1, yaitu pohon pertama yang ditanam sebelum 3 meter pertama. Jadi 15 dibagi 3 sama dengan 5 plus 1, jadi totalnya ada 6 pohon mahoni. Nah, kemudian kita akan menentukan biaya yang dibutuhkan. Jadi ada 6 pohon mahoni dikali dengan harga bibit mahoni yaitu 20.000. 6 dikali 20.000 sama dengan 120.000. Jadi untuk pernyataan yang kedua jawabannya sudah sesuai sehingga kita berikan centang di depan pernyataan. Oke, lanjut ke pernyataan yang ketiga. Jika setiap 3 meter akan ditanami pohon di sepanjang jalan, 5 pohon dari ujung jalan desa berjarak 3 meter, 6 meter, 9 meter, 12 dan 15 meter. Oke, untuk pernyataan yang ketiga berarti jarak tanamnya adalah 3 meter. Jika ini adalah pohon pertama, kemudian ini pohon kedua yang berjarak 3 meter, kemudian ini pohon ketiga, maka dari sini ke ujung jalan, maka jaraknya adalah 6 meter, betul ya, 6 meter. Kemudian di sini ada pohon keempat, maka jaraknya 6 plus 3 sama dengan 9 meter. Betul, 9 meter. Kemudian di sini ada pohon kelima. Berarti dari ujung jalan jaraknya adalah 9 plus 3 sama dengan 12 meter. Benar, 12 meter. Kemudian pohon yang keenam berarti jaraknya 12 plus 3 sama dengan 15 meter. Sehingga untuk pernyataan yang ketiga jawabannya adalah benar. Pernyataan yang keempat, jika setiap 5 meter akan ditanami pohon di sepanjang jalan, jarak pohon pertama dan keempat adalah 20 meter. Oke, jadi sepanjang jalan akan ditanami pohon dengan jarak tanam 5 meter. Misalkan ini pohon pertama, pohon kedua, pohon ketiga, dan pohon keempat. Pohon pertama ke pohon kedua jarak tanamnya adalah 5 meter. Dari pohon pertama ke pohon ketiga berarti jarak tanamnya 5 plus 5 sama dengan 10 meter. Kemudian pada pohon yang keempat berarti 10 meter plus 5. Jarak tanam dari pohon yang pertama adalah 10 plus 15 sama dengan 10 plus 5 sama dengan 15 meter, bukan 20 meter. Sehingga untuk pernyataan yang keempat jawabannya adalah salah. Oke. Baik, sekian pembahasan 10 soal numerasi tingkat SD bagian kedua. Untuk bagian pertama, teman-teman bisa menonton pembahasan soal yang lainnya pada video berikut. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel Belajar AKM untuk mendapatkan video terupdate tentang pembahasan soal AMPK SD tahun 2022. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.